Perkenalkan, nama saya Bagus Krisnanta. Saya sini akan menjelaskan sakramen baptis. Bagus Krisnanta, kelas IPA 3, absen 3. Yang pertama, salib. Secara umum, salib itu merupakan simbol yang memiliki sangat mendalam bagi umat Kristiani. Salib mengingatkan kita akan kekejaman akibat dosa, sehingga Allah sendiri yang menebus melalui kematiannya dalam diri Yesus Kristus. Salib menunjukkan betapa besar kasih Allah pada manusia sehingga kita peroleh kemenangan. Dalam Alkitab sendiri sebenarnya tidak ada cara untuk mengajarkan kita untuk menggunakan salib, karena memang salib baru muncul pada abad kedua, namun bukan berarti salib dilarang dan tidak sesuai Alkitab, karena makna yang terkandung pada salib seluruhnya terpusat pada Yesus Kristus. Yang kedua, air. Ada dua cara pelaksanaan baptis, yaitu baptis Islam dan baptis percikan. Namun sering digunakan dalam Alkitab adalah baptis Islam. Walau begitu, kedua cara baptis tersebut sama-sama melibatkan air. Kita ketahui bahwa air berfungsi membersihkan, dan dalam hal baptis, air melambangkan alat untuk menyucikan kita dari dosa. Saat melakukan baptis Islam, kita akan diselamkan ke dalam air dan kemudian diangkat kembali dari air. Saat kita dicelupkan, itu tandanya kita sudah mati bersama kehidupan lama kita, dan saat diangkat dari air, maka itu menandakan kita telah lahir kembali. Yang ketiga, pakaian berwarna putih. Pada gereja perdana, ada beberapa tahapan dalam sakramen baptis. Pertama, orang yang dibaptis di hadapan ke arah barat, arah terbenamnya matahari. Arah tersebut menandakan kehidupan lama yang penuh dosa, kegelapan, dan kesesatan. Sambil menghadap ke barat, dia berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Kemudian bajunya dilepas dan menandakan kemauan untuk menerima Yesus. Setelah itu, orang yang dibaptis di hadapan ke arah timur, arah matahari terbit, yang dalam hal digambarkan sebagai terang Yesus. Sambil menghadap ke timur, dia akan mengatakan kemauan untuk menyambut terang dan hidup baru. Dia akan dicelupkan dalam kolam 3 kali dan juga akan diangkat 3 kali pula. Hal itu melambangkan nama Yesus dikubur yang akhirnya dibangkitkan. Setelah keluar dari kolam, barulah orang yang dibaptis memakai pakaian putih yang melambangkan kehidupan baru yang masih bersih. Ia kembali suci di mata Allah dan akan melakukan hal-hal sesuai kehendaknya. Tidak akan lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan hidup menurut karunia Roh Kudus. Yang keempat, lilin. Setelah seorang selesai melakukan baptis, dia akan menerima lilin. Hal ini melambangkan dia telah menjadi bagian dari terang Kristus. Dia sekarang disebut anak terang, maka dari itu dia harus menjadi terang melalui perbuatannya dan memancarkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan: mengapa kematian dan kebangkitan Kristus tidak dapat menghapuskan kecenderungan manusia untuk berdosa? Mengapa manusia masih tetap berdosa walau dia telah dibaptis? Ada ajaran yang mengatakan bahwa baptis atau baptis roh dalam diri kita, selain menghapuskan dosa asal dan dosa yang kita perbuat, atau juga memberi rahmat pengudusan. Rahmat inilah yang membantu kita untuk menolak setan dan keinginan daging, serta mendorong kita untuk mencintai Allah dan selalu memperbarui pertobatan. Yang berikutnya, minyak. Minyak sering digunakan dalam acara sakramen. Minyak sendiri melambangkan Roh Kudus. Minyak menjadi simbol dalam sakramen baptis karena menunjukkan kekuatan yang merupakan satu pemberian Roh Kudus pada baptis bayi. Minyak dihaluskan pada dada si bayi. Hal tersebut memiliki makna memberikan kekuatan bagi si bayi untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sumber tertera pada slide ini.